Sebelum kejadian itu kira-kira ada apa? Apakah ada yang ditinggalkan? Biasanya ada jejak-jejak yang ditinggalkan. Kalau orang ini mau bunuh diri, ada kemungkinan dia membuat catatan-catatan kecil. Ya, itu kalau berlebihan, itu bisa membuat seseorang memunculkan halusinasi. Ya, nah, kalau seseorang sudah muncul halusinasinya, dia akan melakukan perilaku yang tidak wajar. Ya, bisa seolah kelihatan ini, ada seolah-olah dia dengar-dengar perintah-perintah, disuruh ini, disuruh itu, ya, akhirnya dia bisa menjatuhkan diri tadi. Ya, jadi banyak faktor yang memang kita harus teliti lebih lanjut. Ya, jadi sebelum ada kejadian itu kira-kira apa sih di balik itu semuanya? Kalau dia depresi, pasti di dalam pekerjaan sehari-harinya juga mungkin sudah mengalami suatu gangguan. Medan 2. Tadi Pak Putih mau bertanya. Hati-hati di jalan, Tuhan berkati. Iya, Pak Putih mungkin ingin bertanya, Pak Putih. Ya, silakan Pak. Ini Pak Dr. Hendra. Ya, Hendro. Saya mau bertanya, Pak. Begini, Pak. Kita melihat ya dari masa saya remaja ya, banyak orang bunuh diri. Cuman nanti tahu-tahu dapat informasi karena mabuk, karena narkoba, isap ganja. Saat itu di zaman saya remaja morfin ya, rohypnol ya. Sekarang kan sudah sabu. Ya, kemudian sekarang ada lagi nih tren baru nih. Sejak 2020 orang bunuh diri karena COVID, Pak. Cuman yang paling menghebohkan di Indonesia itu begini, Pak. Saat bendaharawan Golkar, Sinivasan itu terjun dari lantai 12, Pak. Nah, itu isunya kan macam-macam, Pak. Ada yang bilang depresi, ada yang bilang mabuk, ada yang bilang didorong, dijorokin ya, Pak ya. Nah, kira-kira begini, Pak. Apakah ada perbedaan karakter kenekatan mereka untuk bunuh diri itu ada perbedaan atau yang paling gampang itu disebabkan oleh apa, Pak? Misalnya depresi kah, narkoba kah, putus asa atau apakah? Biasanya yang paling cepat nggak nimbang-nimbang itu apa, Pak? Loncat ya loncat aja gitu, Pak. Karena kalau menurut orang bilang itu sinifasan ya loncat-loncat aja. Tapi karena dibilang loncat-loncat aja itu nggak lumrah. Pasti ada yang jorokin gitu. Itu Pak Dokter, itu saya sih Pak. Tapi satu lagi Pak. Satu lagi Pak, mohon maaf nih, alis mata kita sama Pak. Saya kalau nggak saya potong alis mata saya sampai ke hidung Pak. Saya sebulan sekali potong alis mata Pak. Oh gitu ya. Ya. Panjang memang ya. Ya saya kalau nggak saya potong parah Pak. Membawa rezeki katanya begitu. Pak. Jangan dipotong Pak. Ya. Jadi kalau istilahnya di kerajaan-kerajaan zaman dulu kan memang dibiarkan memanjang ya. Oke ya, betul enggak apa-apa. Itu rezeki saya katanya begitu ya. Rezeki kita. Jadi begini, memang kembali lagi kalau kasus-kasus seperti itu memang harus diteliti lebih lanjut. Di Surabaya juga pernah kejadian ya, orang bule yang tengah malam tiba-tiba terjatuh dari apartemennya, tapi ternyata setelah diteliti dia mabuk. Jadi karena mabuk ya sehingga tidak sadar ya, dia lari ke mana jendelanya dan sebagainya ya, kemudian dia menjatuhkan diri atau terjatuh gitu. Itu memang bisa terjadi seperti itu. Jadi memang kita harus mencari riwayatnya lebih dulu ya. Sebelum kejadian itu kira-kira ada apa? Apakah ada yang ditinggalkan? Biasanya ada jejak-jejak yang ditinggalkan. Kalau orang ini mau bunuh diri, ada kemungkinan dia membuat catatan-catatan kecil ya, atau ada titipan-titipan tertentu kepada temannya. Nah, di dalam apartemen tadi kita bersama siapa saja kan gitu ya. Kalau habis bertengkar dengan temannya mungkin bisa saja dia didorong ya. Itu juga bisa. Kemudian kalau pengguna nafsa
ini juga harus ada jejaknya. Ada nggak sisa-sisa barang yang ditinggalkan? Ya, memang zat narkotika ini sekarang banyak yang dipakai adalah sabu dan sebagainya. Itu kalau berlebihan, itu bisa membuat seseorang memunculkan halusinasi. Ya, nah, kalau seseorang sudah muncul halusinasinya, dia akan melakukan perilaku yang tidak wajar. Ya, bisa seolah kelihatan ini, ada seolah-olah dia dengar-dengar perintah-perintah, disuruh ini, disuruh itu, ya, akhirnya dia bisa menjatuhkan diri tadi. Ya, jadi banyak faktor yang memang kita harus teliti lebih lanjut. Ya, jadi sebelum ada kejadian itu kira-kira apa sih di balik itu semuanya? Kalau dia depresi, pasti di dalam pekerjaan sehari-harinya juga mungkin sudah mengalami suatu gangguan. Ya, mungkin sehari-hari dia sudah tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan sebagainya. Ya, oh ini mungkin sebelumnya sudah mengalami depresi, kan gitu. Tidak bisa langsung depresi awal langsung bunuh diri, itu jarang sekali. Ya, pasti ada sesuatu yang istilahnya cukup berat, ya, yang dihadapinya. Meskipun mungkin orang lain menganggap oh gitu aja kok berat, ya, itu berbedanya di situ. Nah, kita harus belajar melihat posisi dia sebagai apa dulu, ya, pekerjaannya apa dan pergaulannya bagaimana. Nah, ini semua harus dicari, ya, barulah kita memberikan suatu kesimpulan, oh ternyata ini betul membunuh diri yang sesungguhnya, atau karena dia mabuk, atau dia mungkin karena nafsa tadi, atau karena dia didorong oleh temannya dan sebagainya. Nah, itu pasti ada jejaknya, ya. Nah, jejak-jejak inilah yang perlu kita cari lebih dulu. Kira-kira gitu ya, Pak Putra ya. Siap, Pak. Thank you. Thank you, Pak. Iya, ya, sama-sama. Jadi memang penyalahgunaan nafsa ini sangat-sangat merisaukan kita semua ya, terutama anak-anak remaja ya. Data di Indonesia itu 5% loh ya. 5% ya? 5% penyalahgunaan nafsa, sangat tinggi. Oh, Ya, jadi banyak kalau ya. jumlah penduduk kita 270 juta, diambil 5%-nya aja berapa? 10 jutaan, Pak. Nah, 10 juta loh. Bayangkan. Ya, penduduk kota Surabaya nggak sampai 10 juta loh. Iya. Ya, dikumpulkan Surabaya itu. Cukup banyak ya. Iya, iya, iya. Jadi ini memang riskan ya. Dan mereka bermasalah semuanya. Dan biasanya kita harus ingat juga, mereka yang menyalahgunakan nafsa ini juga banyak faktor juga, ya, masalah faktor ekonomi, psikososial, masalah depresi baru menggunakan nafsa dan sebagainya, itu juga bisa terjadi seperti itu. Ya, jadi memang kita harus pelan-pelan untuk mencari, menggali latar belakangnya itu seperti apa dulu. Ya. Memang makin kompleks lah kehidupan kita ini. Apalagi kena COVID ini, waduh, sudahlah. Jadi banyak sekali yang dampaknya ke arah kejiwaan, ke mental kita. Media sosial juga ya, Pak ya? Media sosial ya. Ya, medsos juga. Jadi kita harus hati-hati kalau kita tidak waspada, kita yang tidak tangguh mentalnya ya, akhirnya hancur juga karena medsos kan gitu ya. Ya, Dr. Andri mungkin, Dr. Andri, selamat malam Dr. Andri, apakah masih bersama dengan kita, Dr. Andri Hart? Ya, juga selamat malam Pak. Ya, saya dengerin aja ini, soalnya menarik. Dr. Andri, ada pertanyaan tadi ya, yang stres pasca COVID itu, gimana dok? Bisa cerita sedikit dok? Bisa disampaikan? Oh, biasanya iya, kalau kita pas di bangsal COVID tuh loh, bukan karena kita sakit COVID-nya, tapi kadang-kadang kita melihat kematian kan, kematian pada orang tua, ya, yang apalagi kalau itu seumuran saya kan, dan orang tuanya dari perawat yang saya kenal, segala itu, ya mungkin ikut stres, tapi saya pikir ya, inilah kehidupan ya, bahwa kita tuh hidup, kita menjadi dewasa, menjadi usia lanjut, dan pada ujung-ujungnya juga kita dipanggil ya, karena itu kita harus siap sebetulnya. Kalau kita siap ya, mungkin tak terlalu ini.
stresnya bisa diatasi. Itu. Tapi saya data kalau dari segi ini, saya tetap percaya tubuh, jiwa, dan roh ya. Jadi jiwa kita harus dibimbing oleh roh, sehingga kita harus hasilnya selalu kebaikan kan kalau ada roh kudus itu. Nah, jiwa kita nanti yang akan diberi tubuh baru itu. Kalau kita masih ada kepercayaan seperti itu ya, kita masih merasakan bahwa hidup itu tidak berakhir begitu aja ya, tapi masih diberi tubuh kemuliaan oleh Roh Kudus kita. Itu aja, itu semua tergantung iman sih ya. Itu Dr. Sostenes. Wah, luar biasa. Terima kasih Dr. Andri. Iya. Iya. Kita potong lagi ya. Yang laporan dulu ya. Jakarta Utara 1 silakan deh. Atau Bu Yeti? Bu Yeti silakan Bu Yeti. Bu Yeti.